Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini Ibu akan melakukan bimbingan klasikal. Udah pada ini belum? Pernah melakukan bimbingan klasikal? Udah ya? Ada yang pernah, ada yang belum? Ya, maka dari itu sebelum bimbingan klasikal Ibu mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pelan-pelan mungkin, atau bisa memimpin doa. Siapa? Boleh ya? Ya Mbak, silakan. Siap, doa dimulai. Semoga kegiatannya lancar ya ke depannya. Amin. Ibu absen dulu ya. Abelia Saskia, Ahmad Haikal Huda, Alifia Safira, Altaf, Ananda Dava, Aprilia, Azaria, Akwi Hani, Chelsea Aulia, Java, Dedi Gunawan, Samuan Andri, Intan, Aini, Adina, Keiza, Mahya Luna, Robi Firmansyah, Naufal Bani, Alfat Zaki, Bagas Irfansyah, Evan Gunawan, Paskib. Maulana Adiansa, Muhammad Rehan, Hadir. Presiden Arfana, Hadir. Mutiara Syahuda, Naili Fauzian, Najwa Rizka Maulida, Nasita, Nusati, Wina, Rasya, Evina Natasha, Kristi Aulia, Safina Agustina, Salsabila, Pilar, izin ya? Pilar izin ya? Pilar Oke, terima kasih. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik semua, sehat. Sehat. Semoga diberi kesehatan ya. Yuk. Sebelum Ibu mulai bimbingan klasikal, kita kesepakatan kelas dulu ya. Ya. Kesepakatan kelas yang pertama itu harus hadir tepat waktu. Yang kedua, kalian harus aktif, kondusif, dan tenang. Yang ketiga, jika ada teman yang maju atau yang bertanya atau yang membutuhkan harus diperhatikan. Sepakat? Sepakat ya. Nah, di sini ada yang tahu bimbingan klasikal itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Ibu kasih tahu dulu ya. Bimbingan, jadi itu BK ada salah satu, ada patayangan, salah satunya bimbingan klasikal. Apa itu bimbingan klasikal? Jadi suatu layanan bimbingan konseling yang berbasis kelas, di mana tujuannya itu buat meningkatkan pemahaman diri siswa. Jadi kalau ibu kasih layanan tips memahami pelajaran itu biar kalian memahami. Baik ya, ibu lanjut untuk langkah-langkah bimbingan dan bimbingan klasikal itu. Yang pertama ada kegiatan pembukaan atau pendahuluan. Yang kedua ada peralihan. Yang ketiga ada inti dari kegiatan ini. Ibu akan membahas materi, nanti ada diskusi kelompok juga, presentasi, dan yang keempat ada penutup, bisa diakhiri dengan doa, menyimpulkan, menyampaikan pesan dan pesan
daripada ngantuk, mending kita ice breaking dulu yuk. Mending semuanya berdiri. Semuanya berdiri yuk. Mas Antam, Mas Evan, ayo ada semuanya untuk berdiri. Masuk ya, apa namanya? Java, berdiri. Arkana, itu apa lagi? Arkana, berdiri. Oh iya, siapa? Sudah siap ya? Jadi ibu punya ice breaking, namanya tepung ganjil genap. Kalau ibu bilang ganjil berarti kalian tepung satu kali, oke? Kalau ibu bilang genap berarti tepung dua kali, gitu ya. Nanti yang salah ibu lagi boleh. Boleh. Siap ya? Yuk. Tepung ganjil. Yang kompak ya, Cita. Tepung ganjil. Tepung genap. Tepung ganjil. Genap. Ganjil. Genap. 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 Ganjil. Genap. Ganjil. Ganjil. Genap. Ganjil genap. Genap ganjil. Genap ganjil. Oke, tenang. Fokus gak? Udah fokus belum? Oke. Sekarang sebelum ibu menjelaskan tentang tips memahami pelajaran, itu kalian udah pada siap belum nih? Buat masuk jawab cuma dua doang. Udah pada siap belum? Di sini materinya adalah tips memahami pelajaran. Kayak nggak asing ya? Kalian pernah ini nggak? Nah, di slide pertama ada apa itu belajar? Belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri karena adanya interaksi antara individu satu dengan yang lain, sehingga mereka mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Berarti maksudnya apa sih? Belajar itu kan dari yang nggak bisa menjadi bisa. Misal dari kecil kalian diajarin jalan, kita tahu ya, itu belajar nggak? Proses belajar bukan termasuk belajar ya. Yang selanjutnya di sini ada contoh aja sih dari ibu. Hari Senin ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia. Hari Selasa ada PJOK sama seni budaya. Itu beberapa contoh dari mata pelajaran. Oh iya, ibu mau tanya, di sini ada yang suka sama pelajaran matematika, katakan? Ya mulai. Oh iya, Mbak siapa? Salsabila saya. Tepuk tangan buat Mbak Salsabila. Di sini ada yang suka bahasa Indonesia? Gak ada sih, sukanya apa kalian? Camkos. Budaya suka. Camkos. Bahasa Inggris. Kimia suka nggak? Oh, Inggris. Camkos. Di sini kan kalian tadi belajar itu kan adalah proses perubahannya tingkah laku ya, atau proses memahami sesuatu dengan atau tingkah laku dengan proses tertentu gitu ya. Di sini ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Tadi kan ada yang nggak suka matematika. Salah satunya siapa yang nggak suka matematika? Anak-anak. Wah, tinggi banget. Bildan gak suka matematika karena apa? Kenapa pikirnya? Pusing pikirnya. Iya. Berarti itu faktornya apa? Dari internal apa? Kalau Bildan gak sukanya karena pusing, berarti internal apa eksternal? Internal karena dia dari Sikis. dari kecerdasannya dia. Berarti Mas Bildan jagonya di PJOK gitu ya, jagonya di fisik. Sekarang kita bahas satu persatu. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang pertama adalah faktor internal. Apa itu faktor internal? Faktor yang muncul dari dalam diri sendiri.
jatuh dari motor, nauzubillah ya, misalkan jatuh dari motor, nah kan izin sakit pasti buat nggak sekolah, berarti itu termasuk fisik karena fisiknya tidak mendukung buat belajar. Yang kedua ada psikis atau jiwa. Kalau misal kalian lagi stres atau nggak mau belajarnya bisa nggak? Kan susah sungkan. Nah itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang ketiga ada niat nih. Kalau kalian nggak niat buat belajar, itu bakal connect nggak materi-materi yang buat nyambung. Yang keempat ada kecerdasan. Nanti ibu jelasin mengenai kecerdasan biar kalian paham. Yang kelima ada minat kalian. Misal minat kalian punya jiwa seni yang kuat nih, otomatis belajar tentang seni budaya bakal enak nggak? Bakal enak ya. Dan ada motivasi itu ada dua, internal sama eksternal. Misal motivasi kamu belajar buat ngarahin cita-cita, aku suka nih, aku pengen jadi gambar misal. Motivasi dari dalam diri kalian itu kuat ya. Jadi kalian lebih kencengin belajar eksaknya, lebih kencengin belajar bisa kayak logikalnya, ya kan? Yang kedua ada faktor eksternal. Meliputi apa aja faktor eksternal? Oke, sarana dan prasarana dan lingkungan sekitar. Semisal sarana dan prasarananya tidak mendukung, misal kalian pelajaran TIK, sekolahnya itu memaksa buat harus punya laptop satu laptop. Kalau misal sarananya nggak mendukung, bisa jalan nggak? Nggak bisa dong, karena sekolahnya mau maksa, kecuali sekolahnya itu memfasilitasi di lab komputer. Udah ada belum? Udah pernah? Masih ya? TIK berarti ya pelajarannya? Oh, informatika. Dan lingkungan sekitar, misalnya apa lingkungan sekitar? Di samping kalian itu ada apa? Bisa mempengaruhi faktor baik dan buruk. Jadi ketika ada ajakan teman buat yang enggak nih buat melakukan sesuatu hal yang menimbulkan efek negatif, sebaiknya dijauhkan. Kita bisa memilah dan memilih mana teman yang saling menguntungkan ya. Nah, selanjutnya tadi yang sudah Ibu jelaskan mengenai kecerdasan ya, Mas. Kecerdasan ya. Oke, diperhatikan. Strategi belajar yang efektif dan efisien. Ada salah satu peserta didik. Di sini ada 7 teman, ada 7. Yang pertama Yang pertama ada visual. Artinya apa? Mata. Strategi yang digunakan dengan cara melihat, kayak saya harus lihat papan tulis, saya harus lihat video atau penjelasan. Yang kedua ada auditory atau mendengar. Jadi ada siswa itu yang dimana dia bisanya cuma dengerin doang. Jadi kalau misalnya ada guru ngejelasin terus nanti dia bisa dengerin, dia nggak lihat nggak apa-apa, tapi kemampuannya bisa cuma mendengarkan, itu dia ada kecerdasan yang seperti itu. Yang ketiga ada verbal itu dia sama juga lebih apa ya, kayak misalnya lebih mirip seperti visual, seperti kita melihat yang di YouTube, tutorial YouTube gitu, dan kelompok. Yang keempat ada kinestetik atau keterampilan yang dia mempraktikkan sesuatu. Contohnya gimana? Contohnya ada pelajaran olahraga, materinya misal renang ya. Kalian susah nih, apa sih ini renang? Maksudnya kayak gimana sih gerakannya? Kalian lebih suka mempraktikkan langsung di kolam renang. Itu namanya kinestetik, langsung dipraktikkan ya. Yang kelima ada yang namanya logikal. Logikal itu kecerdasan seperti mengaitkan hal yang satu dengan yang lain. Misal matematika, dia berarti punya kecerdasan
kecerdasan logika, yang keenam ada sosial atau kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi. Contohnya apa? Diskusi kelompok. Kalau kalian cocok dengan strategi belajar ini, berarti kalian termasuk di dalam strategi sosial. Yang ketujuh ada solitary. Solitary itu strategi belajar yang menggunakan intrapersonal, yang serba apa-apa sendiri. Jadi dia itu misalnya ya sendiri menyelesaikan masalahnya secara sendiri, belum bisa secara sosial. Ada yang di sini solitary. Mas ada. Next ya. Selanjutnya beberapa trik untuk meningkatkan kualitas belajar. Yang pertama, membuat catatan kecil. Nomor 1 di sini ada yang suka membuat catatan kecil, tapi bukan buat ulangan ya. Ada nggak? Membuat catatan kecil kayak notes gitu. Yang kedua ada. Yang kedua, menggarisbawahi hal penting. Misalnya yang pakai stabilo seperti itu. Ya, siapa Reni? Mbak Reni. Nali. Yang ketiga, membuat mind map. Tahu mind map? Iya, meta konsep. Yang keempat, perbanyak latihan soal. Yang kelima, studi kasus atau soal cerita kayak matematika itu kan namanya juga. Yang keenam, brainstorming. Tahu nggak brainstorming? Curahkan pendapat. Brainstorming itu artinya curah pendapat. Jadi kayak diskusi tadi. Yang ketujuh, cari tahu tipe belajar masing-masing. Setelah 6 dilaksanakan, kalian bisa cari tahu tipe belajar masing-masing. Nah, dari sini Ibu mau nanya nih, dari sebanyak 36 siswa kalian udah nemu belum? Dari 7 strategi tadi, kalian kira-kira udah nemu belum? Kalian cocoknya di mana? Kecerdasan apa? Udah nemu? Sosial. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bilang botol. Gimana? Udah nemu? Udah. Sorry. Iya, 2. Ibu lanjut ya. Di sini adakah yang mau bertanya mengenai tips? Oke. Namanya Mbak Sita. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Nasita. Silakan duduk. Tadi ada yang bertanya Mbak Nasita, yang slide ke ini ya Mbak. Solitary itu kayak gimana? Jadi strategi belajar yang ketujuh atau solitary itu pembelajaran yang dilakukan dengan keterampilan intrapersonal atau diri sendiri. Misalnya dia itu suka belajar googling sendiri, pakai HP sendiri, menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. Jadi bukan tipe yang kayak diskusi kelompok, bukan tipe yang kayak apa ya? Iya sudah pendapat kayak gitu Mbak. Jadi dia termasuk di sini kan juga ada gambarnya ya teman-teman. Kelihatan nggak gambar solitary? Ya, jadi menggunakan keterampilan intrapersonal secara diri sendiri, menyelesaikan masalahnya juga sendiri. Tapi itu tidak buruk untuk maksudnya tidak seburuk yang kalian bayangkan gitu. Memang ada strategi belajar yang menggunakan intrapersonal. Mudah Mbak Nasita? Selanjutnya, oh iya, Ibu ada video, silakan diperhatikan. Dengar gak? Penki. Mohon diperhatikan. Kalau kalian diam kayak biasanya suaranya bisa ini. Ulangi ya.
Jadi yang pakai kacamata itu banyak tentang materi matematika. Dan teman sebagunya ini menjawab pertanyaannya si Zizi ya. Ya. Zizi yang baik. Sambil ditonton videonya, Ibu bagikan lembar kerja peserta didik. Nanti kalian diskusi dengan kelompok, satu kelompok 4 orang depan belakang ya. Bisa balik badan. Halus tuh. Ayo, balik badan. Ayo, balik badan. Ini bisa dibuka ya. Silakan dikerjakan. Di sini ada berapa soal? Ada 3. Silakan mengelompok ya. Untuk anak-anak kelas 11 yang mendapatkan tugas AMK sesi 2 untuk segera ke platform atas sekarang. Sekali lagi, untuk anak-anak kelas 11 yang mendapatkan tugas menjadi peserta AMK sesi 2 ditunggu di komputer atas. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ya.
Beri tepuk tangan untuk ngomong. Sebentar. Ada yang ingin menanggapi? Berdiri, Mbak. Namanya siapa? Nur Septi Ramadhani, silakan. Saya sudah mengasih Pak, belajar menanggapi wawasan dan tips-tips memahami pelajaran seperti mendengarkan dengan baik, Tidak cukup. Ya, itu gimana? Oke, terima kasih untuk Mbak Septi, silakan duduk. Ada lagi atau sudah cukup? Mas Atar mau menanggapi? Cukup. Ya, boleh ditutup. Cukup. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingin bertanya nih, tadi yang Ibu udah jelasin 7 strategi ya? Iya. Kalau tadi Mbak Nasita yang tanya, sekarang Ibu tanya balik ke kalian mengenai tips-tips mengambil pelajaran. Ini tanggal berapa? Zakwan Zakwan. Mas, Ibu mau nanya nih, strategi belajar tadi ada 7. Yang udah Mas Zakwan pahami atau udah hafal berapa dari 7 itu? Boleh disebutin? Tadi gimana? Ayo, ini udah ada loh. Ada 3, ada berapa teman? Ada 7. Ada 7. Kok jawabnya 3? Oh, bilangnya gue. Yang pertama apa? Payo. Boleh deh, dibaca lagi. Boleh, Mas Apa dibaca lagi? Ya, yang kedua. Yang di samping boleh dibantu. Yang kedua apa Mas? Yang kedua auditori. Yang ketiga verbal. Yang keempat kinestetik. Ada lagi dong. Yang kelima yang keenam 7 solidary. Teman-teman, Ibu ada instrumen penilaian hasil, nanti kalian bisa mengisi ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Nanti dikumpulin ke ketua kelasnya ya, Mas Rehan. Kumpulin. Sambil mengerjakan, adakah yang ingin menyimpulkan? Oke, Mbak, silakan berdiri. Kesimpulannya yang dapat diambil dalam pembelajaran ini adalah belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pengalaman atau pengetahuan baru yang dimulai dari niat belajar dalam diri sendiri. Tangan ke Mbak.
udah nyimpulin, ada yang pengen nyimpulin lagi atau masih bingung nih tips-tips memahami pelajaran? Kalian di sini ada pelajaran fisika? Ada. Pas siapa? Itu belajarnya gimana? Teori atau ada kinestetiknya atau ada apa? Iya. Oh belum masuk. Berarti baru teori kan? Iya. Teori aja. Iya. Terus yang udah apa? Yang udah pelajaran? Yang udah Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia berarti membutuhkan strategi belajar yang kayak gimana? Kalau bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Visual. Bisa. Auditori. Kalau misalnya nggak usah lah, ya udah hafal ya dari situ ya. Kalau matematika menggunakan strategi apa? Kalau PJOK apa? Kinestetik. Kalau apa lagi ya? Seni musik? Kinestetik. Auditori bisa, kinestetik bisa. Kalau apa ya? Ya, kalau berkelompok, tugasnya berkelompok berarti termasuk Sosial. Sosial. Kalau misalnya apa lagi? Pelajarannya apa aja sih PJOK? Kalau bahasa Inggris Bahasa Inggris. bisa ya, ada listening ya. Kalau listening berarti termasuk yang mana? Auditori. Auditori. Ya Mas Ehan. Ya, Kalau bahasa Inggris termasuk apa? listening. Auditori. Gimana? Membutuhkan strategi belajar yang apa aja kalau bahasa Inggris? Satu, tahu artinya. Auditori bisa ya, termasuk di listening. Visual juga bisa, melihat video pendek. Bahasa Inggrisnya yang ajar siapa? Oke, selanjutnya di sini ada yang mau menyimpulkan tadi sudah ya, Mbak Azalea. Biasanya enggak? Kayak menyampaikan kesan dan pesan terkait dengan layanan bimbingan kasih kali ini. Kesan dan pesan. Ada yang berani angkat tangan? Kesan dan pesan? Oke, Mas Atau silakan berdiri. Silakan berdiri. Pesannya apa? Berdiri dulu. Oke. Namanya Mas. Oh iya. Nah, Ibu tanya kesan dan pesan selama mengikuti bimbingan kasih kali ini. Kesannya kamu, kesan itu bagaimana perasaan kamu? Kan beneran gak? Asik. Terus gimana? Menyenangkan. Kesannya apa? Kedepannya biar oh, diadain game ya biar sebelum permainan. Oke, terima kasih buat apa berhubung tadi sudah. Nanti instrumennya bisa dikumpulkan ke ketua kelas ya, Mas Raihan. Sudah dikerjakan ya? Ya, sudah. Berhubung waktunya sudah. Baik. Ada yang bingung nggak fungsi ininya? Ya gimana Mas? Bedanya?
Teman-teman, dari layanan yang Ibu Diva sudah sampaikan, ini layanan klasika. Jika teman-teman sekiranya membutuhkan layanan lebih lanjut, Bu, saya pengen curhat nih masalah ini, tapi nggak pengen teman-teman tahu, itu boleh banget buat menghubungi Bu Diva. Nanti Bu Diva atur jadwalnya kapan, itu bisa menggunakan konseling kelompok, mau menggunakan bimbingan kelompok, atau mau menggunakan konseling individu yang cuma 2 orang doang. Begitu ya, udah? Nanti bisa tinggal hubungi Bu Diva aja. Sekiranya pengen punya masalah atau nggak pengen teman-temannya tahu, bisa ditindaklanjuti. Nanti Ibu tindaklanjuti dengan konseling-konseling yang lain, gitu ya. Oke. Jadi, Ibu beri kesimpulan mengenai tips-tips memahami pelajaran. Bahwa belajar itu proses perubahan individu, baik tingkah laku ataupun perilaku gitu ya, dengan berinteraksi dengan lingkungannya. Faktor-faktornya itu ada Faktor internal dan eksternal. Yang internal itu faktornya apa? Fisik, psikis, kegiatan, niat, motivasi, minat. Kalau yang eksternal berarti sarana sama lingkungan sekitar. Dan ada 7 strategi belajar. Yang pertama ada visual, auditori, kinestetik, logika, sosial, materi. Sudah pada udah ya? Ya. Yuk. Dan juga ada trik untuk meningkatkan kualitas belajar. Kalian bisa membuat catatan kecil, menggarisbawahi hal penting, membuat mind mapping, perbanyak latihan soal, studi kasus, brainstorming, dan cari tahu tipe belajar masing-masing. Untuk ini instrumen hasil, kalau yang sudah bisa ditunjukkan ke saya aja. Oke, berhubung waktunya sudah mau habis, semoga ya apa yang Ibu sudah sampaikan, belum dong. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian
kedepannya ya. Ya, yang nggak suka matematika jadi suka matematika. Ya, yang nggak suka bahasa Indonesia jadi suka bahasa Indonesia. Semoga nilainya sesuai apa tempat kita akhiri dengan doa sebelumnya. Silakan yang mau memimpin doa. Ya, ketua boy. Ya Mas Rehan, silakan dipimpin. Siap. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran di Papua ini. Berdoa dimulai. Salam. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya sebelum Ibu akhiri, Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari kalian sudah mengikuti dengan baik mengenai layanan bimbingan Asika. Semoga ilmunya bermanfaat. Bila ada kata-kata kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu aku hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.